Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sahabat mancing, bertemu lagi dengan saya di channel Faizal Fishing. Bagi sahabat yang belum bergabung di channel ini, silakan bergabung dan ikuti terus channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik sahabat mancing, kali ini saya ingin berbagi tutorial ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi Navionics Asia Afrika ini. Kali ini saya akan membahas dengan fitur Navionics. Yang pertama itu kenapa kita harus login dulu di aplikasi Navionics, dan yang kedua bagaimana cara kita melihat pasang surut air pasang ya, dan juga arus yang mancing yang bagus untuk kita melakukan track mancing seperti apa. Baik, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini. Baik sahabat mancing, di sini aplikasi Navionics saya ya. Sahabat mancing bisa membuka di bagian menu. Nah, karena bawaan aplikasi ini sudah diupdate, yang bawaan awal itu biasanya di aplikasi Navionics itu yang trial ya, yang berbayar itu di sini ada tulisan Me, yaitu nama pengguna ya, seperti itu untuk login. Nah, jadi sebelum sahabat mancing menggunakan aplikasi ini dan mendapatkan spot-spot yang bagus, sebaiknya login dulu. Kenapa? Karena begini, jika kita tidak login, maka pada saat HP kita hilang ataupun rusak, nah ataupun kita harus menghapus ya aplikasi Navionics yang di HP ini. Jadi ketika kita mendownload aplikasi yang Navionics yang baru, nah saat kita login kembali, data yang tersimpan itu ataupun karang-karang yang kita dapatin, yang kita simpan itu masih ada seperti itu, tidak akan hilang. Nah, loginnya seperti apa? Login itu seperti biasa, yaitu kita masuk menggunakan email dan juga password ya. Kalau di sini versi terbaru, update terbaru ini menggunakan Facebook seperti itu ataupun Twitter. Nah, teman-teman bisa login seperti itu. Itulah tujuannya kenapa saya menyarankan pada teman untuk login dulu. Jadi sayang ketika kita tidak login, kita dapat banyak posisi karang ataupun track rute yang sudah kita buat itu. Ketika kita memperbaiki HP kita ataupun rusak dan sebagainya, maka data semua itu akan hilang, tidak tersimpan di email kita. Nah seperti itu. Jadi itu tujuannya. Jadi saya yang pertama ini mewajibkanlah teman-teman untuk login dulu. Baik, itu untuk login. Yang selanjutnya, tips yang kedua yaitu bagaimana cara melihat pasang surut di aplikasi Navionics ini, dan arus yang bagus seperti apa untuk kita mancing seperti itu. Nah, kalau berdasarkan tempat saya tinggal itu ada arus yang namanya arus konda, itu sangat bagus untuk kita turun mancing. Nah, seperti apa arus itu? Nah, baik sahabat mancing, bisa ada dua cara ya untuk melihat bagaimana air pasang surut di wilayah kita seperti itu. Nah, sahabat mancing bisa membuka aplikasi Navionics-nya, lihat dan cari di wilayah sahabat sendiri itu ada logo seperti ini. Nah, kalau dia logo merah ini. Nah, tempatin saja kursor ini ke
tanda merah ini, kotak merah ini sebenarnya ketinggian air sebenarnya kodenya. Baik, di sini. Jadi sahabat tinggal klik menu tanya. Nah, ini adalah menu pasang surut ya. Cara pertama untuk mencarinya. Nah, ini tabel diagramnya lah. Grafik, tanda grafiknya ya, pasangnya. Nah, terus ada tabel yang bersifat tabel ya, berbentuk angka ini di detailnya. Baik, itu cara mencarinya. Terus cara yang kedua, sahabat mancing bisa masuk ke menu pencarian, tanda-tanda ini pencarian seperti itu. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Namanya itu ada TDES. Nah, ini klik saja maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah tempat-tempat tanda merah tadi ya, yang kotak itu. Nah, sesuai dengan wilayah kita. Di mana wilayah kita pilih. Karena saya di Tanjung Uban, maka saya pilih Tanjung Uban seperti itu. Nah, dia akan langsung mengarahkan ke sini tempat wilayah kita. Diklik saja. Nah, sama. Akan tampil seperti ini. Itu cara mencarinya. Ada dua option cara mencarinya ya, seperti itu. Baik, bagaimana cara membaca diagram ini ya? Nah, di sini ada tanda hitam ya. Hitam ini, garis hitam ini menandakan posisi air sekarang seperti itu. Dengan posisi jam sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini jam berapa. Ya. Ini sekitaran jam 20.40 seperti itu. Nah, 20.28 seperti itu. Nah, di sini ada menunya itu ketinggian air, hari, tanggal, dan bulan seperti itu. Dan ini jam di atasnya. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang grafik ini ya, melihat kondisi air yang bagus mancing seperti apa. Nah, baik, di sini yang pertama nih ya, ini dalam keadaan surut ya, surut 11.54. Ketinggian airnya itu 1,14. Terus pasang tinggi sampai 18.03. Nah, kondisinya airnya pasang. Terus surut lagi sampai jam 1 malam. Itu 0,74. Nah, terus pasang lagi sampai jam 7 pagi 1,75 meter. Nah, terus pasang surut sampai jam 12.56 dengan ketinggian air 1,27. Terus pasang sampai dengan 18.49 dengan ketinggian air 1,99. Nah, di sini salah satu adalah arus yang bagus untuk kita mancing di wilayah saya ya, seperti itu. Saya yakin di tempat sahabat mancing juga sama seperti itu. Nah, di sini sama. Nah, di sini kenapa dikatakan ini arusnya bagus? Posisi dia pasang tinggi, pada saat surut dia tidak surut habis, tetapi dia surutnya itu 1, jadi tingkat kecepatan arus itu rendah seperti itu, jadi tidak terlalu laju. Nah, itu sangat bagus untuk aktivitas ikan mancing seperti itu. Nah, sama dengan pasangnya juga tidak terlalu cepat ya, harusnya tidak kencang sampai dengan 1,99. Dari jam 7 pagi sampai jam 18, jam 6 itu harus mancing pagi jadinya seperti itu. Harusnya bagus. Nah, berikutnya ini surutnya itu dari pukul 18.49 sampai jam 2 subuh ya. Jam 2 subuh 0,55 ini kencang arusnya. Nah, ini bukan arus mancing nih gitu.
Terus pasang sampai dengan jam 9 pagi dengan ketinggian air 1,82. Nah, terus surut sampai dengan pukul 13.57. Nah, dengan ketinggian air 1,36. Nah, ini arus mancing juga sangat bagus. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam ya, 19.38. Nah, seperti itu. Nah, terus surut lagi. Nah, ini sangat sama ya, dari jam 19.38 ketinggian air itu 2,08 meter. Terus surut, nah ini sampai dengan 0,34. Ini tidak rekomendasi untuk mancing karena memang arusnya sangat kencang. Seperti itu. Jadi seperti itu sahabat mancing, cara membaca arus ya di grafik Navionics ini, pasang surutnya. Terus di detail ini, menu detail ini ada namanya tabel ya, bentuk tabel. Sebenarnya sama, cuma ini membacanya berbentuk tulisan seperti itu. Sama seperti ini sebenarnya. Hanya ini berbentuk tulisan, bentuk tabel. Nah, ini Juli 16 2020 hari Kamis. Itu ada low, high, low, manres, sunrise. Nah, seperti itu. Nah, apa maksudnya cara membaca ini? Nah, low itu harus lemah ya. Itu 11.54. Itu ketinggian airnya 1,1 meter. Terus dia pasang naik itu high sampai pukul 18.03 dengan ketinggian 1,9 meter. Terus surut itu low itu pada pukul 1.00 0,17. Nah, ini arus mancingnya tuh arus mancing pagi seperti itu, dari pukul jam 11 sampai dengan pukul 18.03 seperti itu. Nah, ada manres. Manres ini bulan timbul ya. Bulan timbul itu pada pukul 2.45. Terus sunrise ini matahari tenggelam. Nah, itu pada pukul 6:04 seperti itu. Nah, seterusnya sama ya. Cara bacanya seperti itu. Nah, ini berbentuk tabel. Kalau ini bentuk grafik ya, grafik. Baik sahabat mancing, mudah-mudahan sahabat mancing bisa paham ya tentang melihat bagaimana pasang surut di aplikasi Navionics ini. Nah, sebagai acuan ataupun referensi bagi kita ya yang mancing di laut seperti itu. Apakah mancing pinggiran atau mancing menggunakan speed atau kendaraan laut yang lainnya. Baik, demikian sahabat mancing pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.